Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Dustanggreni dari kelas 2C S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan dari hasil resum jurnal yang saya ambil, yaitu yang berjudul Lembaga Pendidikan Muhammadiyah Telaah Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan mengenai pembaruan pendidikan di Indonesia, yang ditulis oleh Wahyu Lenggono, penerbit Islam Madinah, volume terbitnya 19 nomor 1 pada bulan Maret tahun 2018. Pembahasan dan hasil penelitiannya. Materi yang pertama, pembaharuan pendidikan di Indonesia. Pembaharuan dalam Islam dilakukan pada hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah yang melingkupi kehidupan muslim, bukan yang terkait dengan dasar atau ajaran Islam yang fundamental. Timbulnya pemikiran pembaharuan Islam di Indonesia, baik dalam bidang keagamaan maupun pendidikan, dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal, di mana pada saat itu kondisi pendidikan Indonesia masih sangat memprihatinkan. Pada saat itu, pengajaran dilakukan masih sangat sederhana di surau-surau dan pondok pesantren tradisional yang hanya mengajarkan materi keagamaan tanpa mengajarkan ilmu pengetahuan. Lebih parahnya, pada masa kolonial Belanda, pendidikan Indonesia menjadi sangat tertinggal. Pemerintah kolonial Belanda gencar menerapkan strategi menciptakan masyarakat Indonesia yang lemah, miskin, dan bodoh. Dan yang kedua, faktor eksternal, yakni dipengaruhi pemikiran-pemikiran dari Timur Tengah, antara lain oleh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho, yang menggagas mengenai pembaharuan Islam yang timbul akibat kesadaran akan umat Islam tentang kondisi di berbagai segi kehidupan yang mengalami kemunduran dan ketertinggalan umat Islam dibandingkan dengan bangsa Eropa. Peristiwa tersebut menimbulkan kesadaran umat Islam di Indonesia, terutama para pelajar yang menimba ilmu di Timur Tengah, untuk mengubah kondisi yang ada menuju kepada kemajuan zaman, baik dalam bidang keagamaan, sosial, budaya, politik, maupun dunia pendidikan. Genealogi pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pemikiran pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak bisa dilepaskan dengan 3 tokoh pembaharuan Islam yang sangat berpengaruh dari Timur Tengah. Tokoh tersebut yang tadi disebutkan yaitu Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho. Ketiga tokoh pembaharuan Islam inilah yang mempengaruhi pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melaksanakan kegiatan pembaharuan di Indonesia. Masuk kepada tokoh yang pertama, Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani adalah seorang pemimpin pembaharuan Islam yang tempat tinggalnya dan aktivitasnya berpindah dari satu negara Islam ke negara Islam lainnya. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal di Istanbul di tahun 1897. Jamaluddin Al-Afghani juga mengembangkan pemikiran dan gerakan Salafiyah, yakni aliran keagamaan yang berpendirian bahwa untuk dapat memulihkan kejayaannya, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang masih murni, serta yang dahulu diamalkan oleh generasi pertama Islam, yang juga bisa disebut salaf atau pendahulu yang soleh, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang membawa ajaran Islam yang murni. Untuk mencapai pembaharuan tersebut, cara-cara yang harus dilakukan antara lain: yang pertama, rakyat harus dibersihkan dari kepercayaan ketahayulan. Yang kedua, orang harus yakin bahwa ia dapat mencapai tingkah atau derajat budi luhur. Yang ketiga, rukun iman harus betul-betul menjadi pandangan hidup. Dan yang terakhir, setiap generasi umat harus ada lapisan istimewa untuk memberikan pengajaran dan pendidikan kepada manusia bodoh, memerangi hawa nafsu jahat, dan menegakkan disiplin. Tokoh yang kedua, Muhammad Abduh.
Salah satu murid Al-Afghani adalah Muhammad Abduh yang lahir di Mesir Hilir tahun 1849 Masehi. Muhammad Abduh bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani pada waktu beliau meneruskan pendidikannya di Kairo. Bagi Muhammad Abduh, tidak cukup hanya kembali kepada ajaran-ajaran asli itu, sebagai yang dianjurkan oleh Muhammad Abdul Al-Wahhab, karena zaman dan suasana umat Islam pada zaman klasik, ajaran-ajaran asli itu perlu disesuaikan dengan keadaan modern sekarang. Penyesuaian itu, menurut Muhammad Abduh, dapat dijalankan. Paham Ibnu Taimiyah bahwa ajaran-ajaran Islam terbagi dalam dua kategori, yaitu ibadat dan muamalat atau hidup kemasyarakatan manusia, diambil dan ditonjolkan Muhammad Abduh. Ia melihat bahwa ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis mengenai ibadat bersifat tegas, jelas, dan terperinci. Seterusnya, ia melihat bahwa ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis mengenai soal-soal kemasyarakatan itu hanya sedikit jumlahnya, karena prinsip-prinsip itu bersifat umum tanpa perincian. Muhammad Abduh berpendapat bahwa semua itu dapat disesuaikan dengan tuntutan zaman. Tokoh yang ketiga, Rashid Ridho. Rashid Ridho adalah murid Muhammad Abduh. Ia lahir pada tahun 1865 di Al-Qolamun, suatu desa di Libanon. Ia mulai mencoba menjalankan ide-ide pembaharuan itu ketika masih berada di Syria. Tetapi usaha-usahanya mendapat tantangan dari pihak kerajaan Utsmani. Rashid Ridho memfokuskan perhatiannya mengadakan modernisasi di bidang hukum Islam dengan mengedepankan supremasi Al-Quran dan Sunnah. Rashid Ridho berpendapat bahwa umat Islam mundur karena tidak lagi menganut ajaran Islam yang sebenarnya. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam konsep pembaharuan pendidikan Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan diakui sebagai seorang tokoh pembaharuan dan pergerakan Islam di Indonesia. Antara lain, karena ia berpendapat dalam mengembangkan pendidikan Islam dengan pendekatan-pendekatan yang lebih modern. Pemikiran pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan mengenai pembaharuan Islam utamanya dalam pendidikan tidak tertulis di dalam buku-buku karangan beliau sendiri, karena memang Kiai Haji Ahmad Dahlan bukanlah sosok seorang penulis, namun beliau lebih dikenal dengan sosok yang amaliyah dalam pergerakan. Beberapa pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang perlu dipahami, terutama dalam bidang pendidikan, ialah mengenai pembaharuan pendidikan Islam yang meliputi pembaharuan tujuan pendidikan, pembaharuan teknik, penyelenggaraan pendidikan, dan proses pembelajaran dalam pendidikan. Hal tersebut dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama, sistem pendidikan. Pendidikan di Indonesia berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan pada saat zaman penjajahan kolonial Belanda. Pemerintahan kolonial Belanda pada saat itu memberikan ketidakadilan dalam pendidikan, di mana pendidikan yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda lebih dipentingkan dibanding dengan pendidikan yang dibangun oleh masyarakat Indonesia itu sendiri, yaitu tujuannya untuk kepentingan kolonial Belanda sendiri, untuk tenaga-tenaga administrasi yang dibayar dengan murah, dan untuk kepentingan kristenisasi. Di bawah tantangan sistem pendidikan yang demikian ini, Perserikatan Muhammadiyah menjawabnya dengan mendirikan sekolah yang serupa, tetapi tidak sama kurikulumnya. Kurikulum sekolah Perserikatan Muhammadiyah berbeda dengan kurikulum sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Di sekolah Perserikatan Muhammadiyah ada mata pelajaran Al-Quran. Latar belakang yang demikian ini pula yang membuat Perserikatan Muhammadiyah lebih cenderung membangun sekolah dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah. Akan tetapi, hal itu tidak berarti Perserikatan Muhammadiyah tidak membangun pesantren dan sekolah agama. Keduanya tetap menjadi bagian dari pengembangan sistem pendidikan dalam menjawab tantangan zamannya. Yang kedua, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagaimana diungkap dalam bukunya Suwito dan Fauzan
bahwa tujuan pendidikan untuk membentuk manusia yang alim dalam ilmu agama, berpandangan luas dengan memiliki pengetahuan umum, serta siap berjuang mengabdi untuk Muhammadiyah dalam menyantuni nilai-nilai keutamaan dalam masyarakat. Dari nasihat Kyai Haji Ahmad Dahlan dapat dipahami bahwa menuntut ilmu sangat penting bagi seseorang untuk membimbing kehidupannya dengan baik. Sebagai seorang kader Muhammadiyah, harus memiliki motivasi mencari ilmu yang tinggi dimanapun tempatnya dan seberapa jauh jaraknya. Yang ketiga, materi pembelajaran. Muhammadiyah berusaha untuk mengembalikan ajaran Islam pada Al-Quran dan As-Sunnah. Lembaga pendidikan yang dipelopori oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan ini belum memiliki kurikulum yang padu, sehingga dalam penyampaian materi dakwah pun didasarkan pada kondisi dan kompetensi pemahaman masyarakat di Indonesia. Meskipun demikian, melalui pengajaran yang telah beliau kerjakan, materi-materi pelajaran yang disampaikan meliputi beberapa pembahasan, yakni yang pertama, akidah. Materi akidah ini mempelajari pokok yang diajarkan kepada masyarakat ialah berkenaan dengan tauhid, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir yang Allah utus kepada umat manusia di bumi. Kyai Haji Ahmad Dahlan mengajak masyarakat untuk meninggalkan kesirikan dan penyakit-penyakit yang dinamakan TBK, yaitu tahayul, bid'ah, dan khurafat yang banyak dipraktikkan masyarakat pada saat itu. Karena jika kegiatan tersebut dibiarkan terus-menerus akan sangat berbahaya terhadap ajaran Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Kyai Haji Ahmad Dahlan membimbing masyarakat untuk tetap menegakkan dan memperjuangkan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Yang kedua, ibadah. Manusia perlu melaksanakan ibadah kepada Tuhan pencipta segala sesuatu. Dengan begitu, kehidupan manusia menjadi lebih berarti dan merasakan ketenangan batiniahnya. Karena ibadah merupakan sebuah kewajiban dan kebutuhan manusia, sebagaimana dalam bahwa tujuan penciptaan manusia ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Kyai Haji Ahmad Dahlan sebagai seorang pendakwah memiliki kewajiban untuk mengajarkan persoalan-persoalan mengenai ibadah kepada masyarakat. Pengajaran tata cara ibadah yang dilakukan Kyai Haji Ahmad Dahlan baik dalam peribadatan, sholat, puasa, zakat maupun peribadatan lainnya selalu dilandaskan pada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, akhlak. Persoalan akhlak sangat diperhatikan betul oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan. Akhlak seorang muslim harus tercermin di dalam perilaku kehidupannya, baik ketika sendirian maupun di hadapan umum. Karena manusia selalu diawasi oleh malaikat-malaikat Allah yang selalu berada di dekat manusia. Dengan begitu, akan tertanam pada diri manusia sifat ihsan, di mana ia seakan-akan melihat Allah. Jika tidak pun, ia mengetahui bahwasanya Allah selalu melihat dirinya. Pengajaran akhlak terbagi ke dalam beberapa hal, yakni akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada Allah, akhlak kepada kedua orang tua, akhlak kepada manusia lain atau sosial, akhlak dan akhlak kepada alam. Materi yang sangat terkenal dalam pendidikan Kyai Haji Ahmad Dahlan dalam membina masyarakatnya ialah teologi Al-Ma'un, yakni pemahaman mengenai Quran surat Al-Ma'un ayat 1-7, yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang tidak salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong sesama. Kyai Haji Ahmad Dahlan membacakan kembali surat Al-Ma'un, Quran surat ke-107 ayat 100-7 untuk membangkitkan kesadaran solidaritas kaum muslimin terhadap saudaranya sesama muslim yang terlanda derita menjadi fakir miskin dan yatim piatu. Sebagai dampak dari tanam paksa, penindasan sistem pajak,
dan penindasan lainnya dari pemerintah kolonial Belanda. Yang keempat, muamalah. Selain mengajarkan urusan akhirat, Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan pengetahuan yang dimilikinya, beliau mengajarkan pula tentang urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia, yakni tentang muamalah. Tujuannya ialah untuk melangsungkan kehidupan manusia yang sejahtera di dunia, yakni baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negeri yang subur dan makmur, adil dan aman. Karenanya, pengajaran muamalah menjadi penting untuk diajarkan kepada umat Islam di Indonesia. Muhammadiyah memperbolehkan melakukan muamalah, baik itu dalam bentuk jual beli maupun sewa menyewa dengan non-muslim. Namun, tidak diperbolehkan mencampur adukan antara urusan muamalah duniawi dengan akidah keimanan seorang muslim. Seseorang harus tetap memperhatikan aturan-aturan sebagaimana yang telah diatur dalam syariat Islam. Yang kelima, ilmu pengetahuan umum. Sejalan dengan ide pembaharuannya, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang pendidik yang sangat menghargai dan menekankan pendidikan akal. Beliau berpendapat bahwa akal merupakan sumber pengetahuan, tetapi seringkali akal tidak mendapatkan perhatian yang semestinya, seperti biji yang terbenam dalam bumi. Karena itulah, maka pendidikan harus memberikan siraman dan bimbingan yang sedemikian rupa sehingga akal manusia dapat berkembang dengan baik. Wahyu dan ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan dan dipertentangkan. Keduanya berasal dari satu sumber, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kedudukan manusia di bumi sebagai khalifah yang membutuhkan ilmu pengetahuan untuk mengatur alam semesta, Kiai Haji Ahmad Dahlan memandang perlu untuk mengembangkan ilmu-ilmu umum seperti kedokteran, matematika, fisika, ekonomi, dan lain sebagainya. Dengan diajarkannya ilmu pengetahuan di lembaga-lembaga pendidikan agama ini akan menghasilkan seorang agamawan yang berpikir luas, rasional, dan ilmiah yang dapat memberikan arah tujuan dalam kehidupan yang semakin modern. Yang keempat, metode pengajaran. Di dalam menyampaikan materi pengajaran, Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan hanya untuk menyampaikan materi berdasarkan teks-teksnya saja, namun menyampaikannya berdasarkan konsep konstekstual kepada jemaah atau masyarakat saat itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan pada penyadaran umat dalam pengajarannya, sehingga umat Islam bukan hanya mampu menghafal berbagai surat-surat Al-Quran dan ilmu-ilmu keagamaan, namun lebih dari itu dapat menghayati lebih dalam akan substansi pengajaran yang diperoleh melalui perwujudan aksi pengamalan keagamaan, sehingga umat Islam bukan hanya mampu memberikan kebaikan pada dirinya sendiri, namun mampu memberikan kebaikan kepada umat Islam secara keseluruhan dan bangsa Indonesia ini. Untuk kesimpulannya, dapat diambil dari penjelasannya bahwa kemunculan pembaharuan pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal yang terjadi di Indonesia mengenai kondisi pendidikan yang sangat memprihatinkan pada saat itu, sekaligus faktor eksternal dari luar Indonesia, yakni pengaruh pemikiran-pemikiran pembaharuan dari Timur Tengah yang dibawakan ke Indonesia melalui pelajar-pelajar Muslim Indonesia yang belajar di Timur Tengah seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dan lainnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan sosok pembaharu dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia. Pemikiran pembaharuan tersebut dipengaruhinya oleh tokoh-tokoh Timur Tengah, yakni Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho. Pembaharuan pendidikan Islam dianggap penting karena kondisi masyarakat Indonesia yang pada saat itu sangat memprihatinkan, baik dalam bidang pengamalan, keagamaan, sosial maupun dari bidang pendidikan. Gerakan pembaharuan yang dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan banyak menghadapi rintangan dan tantangan yang tidak mudah. Ia menjumpai banyak tantangan dari dalam masyarakat dan pemerintah kolonial Belanda yang pada saat itu menjajah Indonesia. Sekian penjelasan mengenai review jurnal yang saya ambil.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.